Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita membahas tentang PSAK 30, yaitu tentang sewa ya, konsep sewa. Nah, sebelumnya ada istilah di mana ada lessor dan ada lessee di sini. Jadi sewa ini yang dimaksudkan adalah kalau bahasa Inggrisnya itu bukan rent, itu kan bahasa Inggris awamnya, tapi kalau dalam akuntansi ini adalah yang dimaksud adalah lease, tulisannya lease, itu Lease. Nah, lease ini atau sewa ini diartikan sebagai suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Nah, sebagai imbalannya, si lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran pada lessor. Jadi, di sini perlu kalian ingat terlebih dahulu yang dimaksud lessor itu adalah si pemilik aset yang menyewakan asetnya. Sedangkan lessee adalah pihak yang menggunakan aset atau yang menyewa. Itu ya. Jadi lessor yang pemilik aset, lessee itu yang menyewa. Jadi lessor memberikan hak kepada lessee untuk memakai asetnya selama periode waktu yang disepakati. Kemudian lessee membayar kepada lessor atau memberikan serangkaian pembayaran, karena belum tentu cuman sekali kan sewanya, bisa jadi dalam waktu jangka panjang, maka serangkaian itu. Nah, kemudian istilah yang perlu kita pahami lagi. Yang pertama adalah terkait istilah tanggal-tanggal penting dalam transaksi sewa. Yang pertama adalah awal sewa atau inception of the lease. Awal sewa itu adalah tanggal yang lebih awal, mana yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dengan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa. Mana yang lebih awal diantara kedua tanggal itu gitu. Kan bisa jadi perjanjian dulu atau bisa jadi komitmen dulu terhadap ketentuan pokok-pokok sewa. Nah, pada tanggal awal sewa ini yang disepakati adalah apa? Yang pertama, sewanya itu diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Kemudian jika sewanya itu adalah sewa pembiayaan, maka jumlah yang diakui pada awal masa sewa itu ditentukan pada tanggal awal sewa ini. Kemudian awal sewa ya tadi ya. Terus yang kedua, awal masa sewa. Beda ya, awal sewa dan awal masa sewa atau commencement of the lease term. Awal masa sewa itu adalah tanggal di saat lessee atau pihak penyewa itu mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan. Nah, tanggal ini merupakan tanggal pertama kali sewa itu diakui, yaitu pengakuan aset, kewajiban, penghasilan, atau beban sewa. Jadi kalau misalnya pihak lessor kan dia punya aset dan punya penghasilan sewa, sedangkan pihak lessee dia punya kewajiban sekaligus punya beban sewa gitu. Mencatat beban sewa maksudnya. Nah, terus masa sewa. Masa sewa itu adalah masa sewa atau lease term adalah periode yang tidak dapat dibatalkan di mana lessee telah menyepakati perjanjian untuk menyewa aset ditambah dengan persyaratan lain di mana lessee memiliki opsi atau pilihan untuk melanjutkan sewa tersebut atau dengan atau tanpa pembayaran lebih lanjut. Jika pada awal sewa hampir pasti lessee akan melaksanakan opsi tersebut. Jadi periode yang masa sewa itu berarti di awal sewa, awal tanggal perjanjian sewa itu dia sudah menyepakati masa sewanya itu tidak dapat dibatalkan. Misalnya perjanjiannya masa sewa selama 1 tahun kayak gitu. Nah, itu tidak dapat dibatalkan. Ditambah dengan persyaratan lain di mana misalnya si penyewa itu punya opsi atau dia dikasih kesempatan mau lanjut sewa atau enggak gitu.
dengan atau tanpa pembayaran lebih lanjut. Jika pada awal sewa, pas tanggal perjanjian awal itu hampir pasti si lesi akan melaksanakan opsi tersebut gitu. Terus klasifikasi sewa. Nah, ini yang penting ya. Jadi sewa atau leasing itu diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama sewa pembiayaan atau finance lease dan sewa operasi atau operating lease. Yang dimaksud dengan sewa pembiayaan atau finance lease itu adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. Kemudian kalau sewa operasi atau operating lease itu adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Nah, klasifikasi sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi itu didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Substansi itu artinya ciri-ciri dari sewa pembiayaan, kemudian isi dari perjanjian kontraknya itu seperti apa, bukan pada kalau kadang-kadang bentuknya itu sewa tapi ternyata dia mengalihkan kepemilikan aset, maka kan harusnya disebutnya sebagai sewa pembiayaan kayak gitu. Kalau sewa biasa kan sewa operasi. Contohnya nih, kalau sewa operasi itu kayak kalian ngekos kayak gitu, bayar sewa kos, sewa kamar kos, atau kalian rental mobil buat pergi keluar kota kayak gitu. Nah itu kan pada akhir masa sewa tidak mengalihkan kepemilikan aset ke kalian gitu kan. Misalnya ngekos, apakah setelah ngekos 1 tahun kamar kosnya jadi milik kalian gitu kan? Enggak. Nah itu sewa operasi. Substansinya atau isinya itu sewa operasi. Kalau bentuknya sewa biasa, leasing biasa. Tapi kalau akhirnya ada opsi untuk mengalihkan kepemilikan aset itu, maka dia masuk ke sewa pembiayaan. Contohnya sama-sama sewa mobil atau lease mobil. Kalau kontraknya misalnya sewa mobilnya 3 hari gitu, rental mobil 3 hari, maka di akhir masa sewa tidak terjadi perpindahan kepemilikan aset mobil tersebut ke penyewa. Beda sama-sama sewa tapi di akhir masa sewa ada kesempatan untuk mengalihkan kepemilikan, itu berarti masuk sewa pembiayaan. Contohnya leasing mobil ya, beli mobil secara kredit, itu hitungannya tampaknya kan seperti transaksi jual beli biasa, tapi itu adalah sewa gitu. Itu adalah bentuknya sewa pembiayaan. Jadi ada awal masa sewa, di akhir masa sewa akan ada perpindahan kepemilikan aset gitu ya. Jadi maksudnya substance over form atau substansi transaksi melebihi bentuk hukum tuh kayak gitu. Seperti sewa biasa tapi di akhir masa kepemilikan di akhir masa sewa ada perpindahan kepemilikan, berarti itu masuk sewa pembiayaan. Contohnya kredit mobil, kredit rumah, lease itu sewa pembiayaan, tapi sewa operasi rental biasa, rental atau kos-kosan kamar. Nah, indikator klasifikasi apakah sewa itu masuk ke sewa operasi atau masuk ke sewa pembiayaan. Nah, yang pertama sewa ini indikatornya untuk sewa pembiayaan ya. Ini indikator untuk sewa pembiayaan. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lesi pada akhir masa sewa. Kemudian yang kedua, lesi mempunyai opsi untuk membeli aset tersebut pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan. Jadi pada awal sewa itu dikasih opsi bahwa dia boleh beli asetnya itu
dengan harga yang lebih rendah dibanding nilai wajar pada saat opsi tersebut mulai dapat dilaksanakan. Jadi otomatis kan orang kalau dikasih opsi boleh beli dengan harga yang lebih rendah pasti akan dilaksanakan gitu. Terus masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Nah ini, jadi sewa pembiayaan itu belum tentu di akhir masa sewa kepemilikannya beralih gitu. Nah kalau misalnya indikator ini, misalnya gedung gitu ya, gedung itu umur ekonomisnya misalnya 30 tahun. Tapi masa sewanya dia nyewa di situ itu 20 tahun. Berarti kan berapa? 2/3 ya. Lebih dari 50% umur ekonomis. Berarti kan masa sewanya itu hampir keseluruhan umur ekonomis asetnya gitu. Beda dengan misalnya rental mobil atau kalian kos gitu. Rental mobil misalnya umur ekonomisnya berapa 5 tahun. Nah rentalnya kan sehari seminggu gitu. Itu kan jauh dari umur ekonomisnya gitu. Nah kalau masa sewa itu memenuhi sebagian besar dari umur ekonomis aset, walaupun hak milik itu tidak dialihkan, maka sewanya termasuk klasifikasi sewa pembiayaan gitu. Terus pada awal sewa, nilai kini atau present value dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Misalnya jumlah pembayarannya, kalau misalnya sewa atau leasing mobil gitu ya, sebulannya misalnya 2 juta sampai 5 tahun di present value kan sekarang nilainya misalnya jatuhnya 200 juta. Padahal nilai wajarnya sekarang itu 210 juta. Berarti sudah mendekati nih jumlah pembayaran sewanya itu mendekati nilai wajar dari aset sewaan itu. Maka dia bisa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Terus ciri-ciri selanjutnya, aset sewaan bersifat khusus, di mana hanya lesi yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Misalnya ada perusahaan dia butuh mesin produksi khusus gitu yang spesifikasinya itu tidak dijual di toko atau supplier kebanyakan. Nah dia pesan sama vendor untuk memproduksi mesin khusus yang hanya si lesi ini, si penyewa ini yang bisa menggunakan. Jadi dibikinin mesin khusus tapi kemudian disewakan kayak gitu. Nah itu berarti masuk ke klasifikasi sewa pembiayaan. Terus jika lesi dapat membatalkan sewa, jika dalam surat kontrak perjanjiannya itu membolehkan lesi untuk membatalkan sewa, maka rugi si lesor yang terkait dengan pembatalan itu ditanggung oleh lesi. Kemudian laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lesi. Jadi apabila nilai wajar sisa dari aset itu mengalami naik turun dan terjadi keuntungan atau kerugian, itu dibebankan atau diperolehkan kepada lesi. Kemudian lesi memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai sewa pasar gitu ya. Nah kalau memenuhi kriteria-kriteria atau indikator-indikator ini, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Namun indikator-indikator di atas tidak selalu harus konklusif. Artinya jika tidak ada informasi terkait dengan indikator-indikator ini, maka kita tidak bisa menyimpulkan gitu. Kita tidak bisa menyimpulkan sewa ini pembiayaan
maka kita masukkan ke klasifikasinya sewa operasi seperti itu. Kadang kan kayak misalnya nilai atau present value-nya berapa, terus apakah perjanjiannya itu jelas poin-poinnya ada, boleh dibatalkan atau tidak, seperti itu. Syarat-syarat ini kan tidak selalu ada dalam kontrak sewa gitu. Kalau misalnya seperti itu, maka kasuistik sih, jadi berbeda-beda setiap kasus gitu, tergantung kontraknya seperti apa. Dan itu kalau misalnya tidak ada informasi yang cukup memadai untuk ditetapkan sebagai sewa pembiayaan, maka kita tetapkan sebagai sewa operasi gitu. Nah, terus bagaimana lesi itu mencatat sewa, transaksi sewa dalam laporan keuangannya? Untuk sewa pembiayaan, pada pengakuan awal, aset dan kewajiban diakui sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar present value atau nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jika nilai kininya itu lebih rendah dari nilai wajar. Tahu ya tadi ya, present value dan nilai wajar. Present value dari pembayaran sewa minimum. Terus tingkat diskonto yang digunakan adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa. Jika dapat ditentukan secara praktis. Jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental dari lesi. Jadi tingkat diskontonya itu pakai tingkat suku bunga yang sudah ditentukan dalam sewa gitu. Terus biaya langsung awal yang dikeluarkan lesi ditambahkan ke dalam biaya, jumlah yang diakui sebagai aset, termasuk biaya sehubungan dengan aktivitas sewa tertentu. Misalnya biaya negosiasi, terus terkait dengan aktivitas pemastian pelaksanaan sewa. Nah, itu ditambahkan ke jumlah yang diakui sebagai aset atau dikapitalisasikan. Itu untuk pengakuan awal ya. Untuk pengukuran selanjutnya dalam transaksi sewa pembiayaan, pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Maksudnya beban keuangan itu maksudnya bunganya, beban bunga, dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban atau pokok utangnya gitu ya. Beban keuangan atau beban bunga itu harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa. Itu tadi sewa pembiayaan. Terus kalau sewa operasi, apa yang harus diungkapkan apabila lesi melakukan sewa operasi? Yang diungkapkan oleh lesi terkait sewa operasi yaitu total pembayaran sewa minimum di masa depan dalam sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode berikut, yaitu sampai dengan 1 tahun, lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Itu total pembayaran sewanya berapa? Untuk sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan gitu ya. Terus total pembayaran sewa lanjut. Sewa lanjut itu ketika masa sewanya habis, dia lanjut sewa di aset yang sama lagi gitu. Total pembayaran sewa lanjut minimum masa depan yang dihitung pada tanggal neraca. Terus pembayaran sewa dan sewa lanjut yang diakui sebagai beban periode berjalan dengan pengungkapan terpisah untuk masing-masing jumlah pembayaran minimum sewa, sewa kontingen, dan pembayaran sewa lanjut. Jadi berapa dari pembayaran sewa itu yang diakui sebagai beban pada periode berjalan. Terus deskripsi umum perjanjian sewa lesi yang signifikan. Yang pertama, dasar penentuan utang rental kontingen. Kontingen itu artinya belum pasti terjadi gitu ya. Jadi kita belum tahu apakah utang tersebut akan dilaksanakan atau tidak, itu namanya kontingen. Kemudian persyaratan untuk memperbarui kembali perjanjian sewa atau adanya opsi pembelian. Nah, ini perjanjian yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan si lesi. Kemudian pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa.
Misalnya yang terkait dengan dividen, tambahan utang, dan sewa lanjut juga harus diungkapkan. Nah, itu tadi kalau dari sisi laporan keuangannya lesi. Kalau dalam sisi laporan keuangannya lessor, untuk sewa pembiayaan. Pada pengakuan awal, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di neraca sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto aset tersebut. Nah, tahu ya bedanya ya. Jadi kalau dari sisi lesi kan dia kan yang menyewa. Jadi dia punya kewajiban untuk membayar sewanya termasuk pokok utang dan bunganya. Sementara kalau dari sisi lessor dia punya aset berupa dia mencatat aset berupa piutang sewa pembiayaan yang dicatat sebesar jumlah yang sama dengan investasi awal neto aset tersebut. Investasi sewa neto itu adalah investasi sewa bruto yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit dalam sewa. Jadi didiskontokan itu artinya dihitung diamortisasikan seperti itu. Nah, sedangkan investasi sewa bruto sendiri adalah penjumlahan agregat atau gabungan dari pembayaran sewa minimum yang akan diterima lessor dan nilai residu yang tidak dijamin yang menjadi hak lessor. Itu investasi sewa bruto. Investasi sewa bruto kemudian didiskontokan atau diamortisasikan dengan tingkat bunga implisit dalam sewa. Nah, itu menjadi investasi sewa neto. Nah, nilai investasi sewa neto itulah yang dicatat sebagai nilai piutang sewa pembiayaan. Nah, untuk sewa pembiayaan selain yang melibatkan lessor, pabrikan atau dealer, biaya langsung awal itu diperhitungkan sebagai bagian dari pengukuran awal piutang sewa pembiayaan dan mengurangi penghasilan yang diakui selama masa sewa. Jadi kalau misalnya si pemilik aset itu mengeluarkan biaya langsung awal seperti biaya konsultasi, notaris dan sebagainya, itu diperhitungkan sebagai bagian dari pengukuran awal piutang sewa pembiayaan serta mengurangi penghasilan yang diakui selama masa sewa, ya. Nah, tingkat bunga implisit dalam sewa ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak diperlukan pengungkapan yang terpisah. Jadi sekalian diungkapkan dalam perjanjian kontrak sewanya. Itu untuk pengakuan awalnya ya. Kemudian untuk pengukuran selanjutnya, penerimaan pembayaran dari piutang sewa itu diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan pembiayaan. Jadi tadi ada beban keuangan dan ini penghasilan pembiayaan. Kalau beban keuangan tadi beban bunga yang harus dibayarkan oleh lesi. Sementara bagi si lessor dia menerima penghasilan bunga gitu kan. Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto lessor dalam sewa pembiayaan. Nah, apa yang diungkapkan oleh lessor dalam laporan keuangan terkait dengan sewa pembiayaan? Tentunya pengungkapan yang dipersyaratkan dalam PSAK 50 karena itu termasuk instrumen keuangan kan, aset keuangan itu. Terus rekonsiliasi antara investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum pada tanggal neraca. Kemudian klasifikasi investasi sewa bruto dan nilai kini pembayaran sewa minimum dengan klasifikasi periode yaitu kurang dari 1 tahun, antara 1 sampai 5 tahun dan lebih dari 5 tahun. Kemudian mengungkapkan juga penghasilan pembiayaan tangguhan. Terus nilai residu yang tidak dijamin yang ditangguhkan sebagai laba lessor. Kemudian akumulasi penyisian piutang tidak tertagih atas pembayaran sewa minimum. Terus rental sewa kontingen yang diakui sebagai penghasilan dalam periode berjalan. Dan penjelasan umum mengenai isi perjanjian sewa lessor yang sifatnya material. Untuk lessor yang dia itu pabrikan atau dealer,
Dia mengakui laba atau rugi atas penjualan pada suatu periode sesuai kebijakan entitas atas penjualan biasa. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh lessor, pabrikan atau dealer sehubungan dengan negosiasi dan pengaturan sewa diakui sebagai beban ketika laba penjualan diakui. Jadi beda ya kalau misalnya lessornya itu pemilik asetnya itu non pabrikan dan dealer, misalnya menyewakan rumah yang di akhir masa sewa itu beralih ke pemilikan, itu kan dia biaya yang dikeluarkan secara langsung pada proses sewa itu kan diakuinya sebagai tadi ya sebagai pengukuran awal piutang sewa dan mengurangi penghasilan yang diakui sebagai dalam masa sewa. Sementara untuk yang lessernya itu pabrikan atau dealer, itu biaya-biaya yang dikeluarkan itu diakui sebagai beban ketika laba penjualannya diakui. Untuk transaksi sewa operasi bagi lessor itu dia menyajikan aset untuk sewa operasi di neraca sesuai sifat aset tersebut. Jadi seperti biasa ya, misalnya ada kendaraan atau bangunan yang dia sewakan dengan skema sewa operasi, maka disajikan asetnya seperti biasa. Terus pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan garis lurus selama masa sewa. Terus terkait biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessor itu ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewaan yang diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Terus kalau misalnya aset sewaannya mengalami penyusutan, itu harus konsisten kebijakan penyusutannya dengan kebijakan penyusutan normal untuk aset sejenis. Jadi aset yang dia pakai sendiri dengan aset yang dia sewakan itu kebijakan penyusutannya harus konsisten. Terus apa yang diungkapkan oleh lessor terkait sewa operasi? Selain hal yang dipersyaratkan dalam PSAK 50, juga menyajikan jumlah agregat pembayaran sewa minimum di masa depan dalam sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan. Jadi ini sama ya, baik sisi lesi maupun lessor. Kemudian ada kasus yaitu sell and leaseback. Artinya dia menjual aset tersebut kemudian dia sewa kembali aset yang sama untuk dia gunakan dalam operasionalnya. Kalau terjadi transaksi seperti itu, maka dicatat sebagai sewa pembiayaan, di mana selisih lebih dari hasil penjualan dari nilai tercatat itu tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh lesi, dan selisih tersebut harus akan ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Contohnya misal perusahaan punya bangunan gudang gitu ya. Nah, terus gudangnya itu dijual kepada PT B misalnya. Nah, kemudian perusahaan itu menyewa lagi gudang yang dia jual sendiri tadi dari PT B. Nah, maka sell and leaseback ini dicatat sebagai sewa pembiayaan, di mana hasil penjualannya apabila ada selisih lebih hasil penjualan dari nilai tercatat itu tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh si perusahaan yang ngejual gudang tadi. Sedangkan selisih tersebut akan ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Nah, itu tadi kalau dicatatnya sebagai sewa pembiayaan ya. Kalau dicatatnya sebagai sewa operasi, apabila harga jual dari aset tersebut sama dengan nilai wajar aset, maka laba atau ruginya harus diakui segera. Sementara kalau harga jualnya itu lebih rendah dari nilai wajar aset, biasanya jual rugi gitu ya, maka rugi tersebut dapat segera diakui atau rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar.
Maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Nah, apabila harga jual lebih tinggi dari nilai wajar, maka selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset. Sama ya seperti ketika dicatat sebagai sewa pembiayaan. Apabila nilai wajar aset kurang dari nilai tercatat itu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, maka kerugian sebesar selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar harus diakui segera. Contohnya, misalnya PT XYZ menyewa mobil selama 5 tahun, sedangkan masa manfaat atau umur ekonomis mobil tersebut adalah 7 tahun. PT XYZ diberikan opsi untuk membeli mobil tersebut pada akhir masa sewa seharga 50% dari nilai pasar mobil ditambah 0,5% dari nilai pasar mobil pada tanggal opsi dilaksanakan. Nilai pembayaran tersebut adalah untuk menutup biaya penjualan mobil. Sewa ini akan diklasifikasikan sebagai apa? Nah, akan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Kenapa? Karena terdapat opsi untuk membeli aset tersebut pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajarnya. Terus contoh lagi ini, contoh kasus kedua. Pada tanggal 1 Januari PT ABC menyewakan sebuah peralatan kepada PT XYZ. Peralatan tersebut dibeli seharga $20.000. Dan itu adalah nilai wajar peralatannya. Perjanjian sewa mengandung klausul-klausul yaitu masa sewanya 8 tahun. Pembayaran tahunan setiap tanggal 1 Januari setiap tahunnya sebesar $4.500. Sementara masa manfaat atau umur ekonomis peralatan tersebut adalah 10 tahun. Estimasi nilai sisa atau nilai residu pada akhir masa sewa adalah $3.000. Sewa ini bisa dibatalkan dan PT XYZ akan dikenakan penalti yang tidak signifikan. PT XYZ akan mengembalikan peralatan kepada PT ABC pada akhir masa sewa. Present value atau nilai kini dari pembayaran sewa minimum dihitung dengan menggunakan tingkat bunga implisit 11,65% adalah sebesar $18.271. Itu present value dari pembayaran sewa minimumnya ya. Tidak ada modifikasi khusus dari peralatan tersebut untuk digunakan oleh PT XYZ. Bagaimana pengakuan sewa ini dalam laporan keuangan entitas? Apakah dia diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan? Yang pertama, kita analisis dulu. Apakah kepemilikan aset akan berpindah pada akhir masa sewa? Jawabannya PT XYZ tadi kan akan mengembalikan aset pada akhir masa sewa. Terus, apakah ada opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibanding nilai wajar? Tidak punya informasi kita. Terus, apakah masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset? Tadi masa sewanya 8 tahun. Umur ekonomis asetnya 10 tahun, berarti sama dengan 80% dari masa manfaat aset. Ya. Terus, apakah aset sewaan bersifat khusus? Tidak. Ya kan tadi ada kata-katanya tidak dimodifikasi khusus untuk si penyewa. Oke. Untuk pertanyaan pertama dia tidak memenuhi klasifikasi pembiayaan. Untuk yang kedua tidak cukup informasi. Yang ketiga iya masuk klasifikasi pembiayaan. Yang keempat tidak. Terus ada lagi pertanyaan, apakah nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset? Nilai kininya 18.271, nilai wajarnya 20.000. Maka nilai kini dibanding nilai wajar sebesar 91,4%. Terus, apabila lesi membatalkan sewa, apakah kerugian lesser akan ditanggung oleh lesi? PT XYZ akan dikenakan penalti dengan jumlah yang tidak signifikan. Untuk pertanyaan yang kelima, ya memenuhi klasifikasi pembiayaan. Yang keenam tidak, ini kurang turun ya.
Yang keenam, tidak. Terus, apakah laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu akan dibebankan kepada lesi? Tidak ada cukup informasi. Terus, apakah lesi memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa pada periode kedua dengan nilai rental yang cukup substansial lebih rendah dari nilai rental pasar? Tidak ada cukup informasi. Sementara PT XYZ akan akan mengembalikan peralatan pada akhir masa sewa, berarti bisa disimpulkan dia tidak akan melanjutkan sewa ketika masa sewanya habis. Maka tidak memenuhi klasifikasi pembiayaan. Kesimpulan, tes masa sewa dan tes masa kini hanya menunjukkan bahwa sebagian besar manfaat akan dialihkan pada awal masa manfaat aset. Sewa dapat dibatalkan dengan penalti yang tidak signifikan. Kurangnya informasi yang tersedia sehingga tidak dapat dilakukan analisis yang mendalam. Oleh karena itu, karena sebagian besar tadi kan tidak memenuhi ya indikator dari sewa pembiayaan, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Oke, terima kasih.